Qalu amanna bi rabbil alamin. Baik. Yang ketiga wariddah, murtad. Murtad itu membatalkan wudu, membatalkan tayamum, tapi tidak membatalkan wudu. Kecuali kita murtad pada saat sedang berwudu. Kita lagi berwudu, murtad. Nah, batal wudunya itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi kalau kita sudah berwudu lalu murtad, balik lagi ke Islam, sedangkan belum berhadas, masih sah wudunya. Tidak batal. Tapi kalau tayamum enggak? Habis selesai tayamum, belum selesai mikir ngapain aku sholat nih. Ini kayaknya enggak benar nih agama ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu murtad. Begitu murtad nyesal. Nah, kalau bukan agama ini mana ada lagi agama yang lebih benar dari ini. Balik lagi ke Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Batal itu tayamum. Begitu mau salat, bro, tadi udah murtad. Tadi kan syahadat, tayamum lagi. Boleh salat. Ada sekarang orang murtad 5 menit. Murtadnya 5 menit. Ini contoh. Supaya hukum riddah ini, hukum murtad ini masuk, ini contoh. Jadi kalau murtad, tayamum batal. Jadi kalau ketemu dengan sahabat yang tiba-tiba ataupun teman, kolega ataupun tiba-tiba yang murtadnya, sekarang kan banyak sekali pengaruh macam-macam kan, murtad. Tapi tiba-tiba dia ingin kembali ke dalam Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama misalkan, maka kita suruh tayamum kembali kalau dia tidak bisa ngambil wudu. Karena tayamum batal dengan asbab adanya kemurtadan. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga tidak ada satupun kita yang meninggal kecuali di dalam Islam. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berada sebagai seorang muslim. Baik, sedikit lagi, 3 baris lagi. Wa sahibul jabairi. Orang yang memakai jabair. Jabair itu jamak dari jabirah. Jabair, jabirah. Jabiratun, jamaknya, ini jamak ya. Jabair. Jabairu. Jabair itu orang yang pakai, misalkan patah tangannya itu, terluka tapi pakai kayu gitu. Apa namanya? Digips, ya, digips. Tangan yang digips itu. Wa sahibul jabair, orang yang pakai gips, ya. Itu namanya gips ya. Bahannya dari gips. Apa namanya itu? Hah? Oh, jangan disebutlah. Susah kita menghafalnya itu. Nah, kita gips saja lah ya. Yang mudah-mudah saja itu. Biar dokter aja yang ingat bahasa itu tuh. Nah, nanti kita belajar lagi bahasa itu nanti setelah pengajian. Lama kita menghafalnya itu. Nah, orang yang punya gips itu dia tidak boleh langsung tayamum, tapi dibasuh dulu di atas gips itu dengan air. Kalau ada air, misalkan airnya kurang tuh kan, dibasuh aja. Dibasuh. Seperti apa? Seperti kita basuh khuf. Diusap itu, khuf. Usah ini nggak ada air sama sekali. Jadi basuhnya pakai debu. Dibasuh di atas debu, baru kemudian nanti bertayamum lagi. Jadi tetap wajib dibasuh dulu. Nggak boleh langsung kemudian kita bertayamum sekaligus. Karena itu nggak kena anggota tubuh tuh. Nggak bisa dibuka kan? Ingat, kalau yang penting gipsnya dipastikan tidak ada najis. Jangan-jangan tiba-tiba na'udzubillah tsumma na'udzubillah gips ada yang dari unsur babi misalkan. Itu wajib dibuka, nggak sah sholat. Maka kalau ketahuan ganti gipsnya. Karena itu tidak sah untuk sholat. Karena ada unsur babi. Babi itu najis. Najis itu tidak sah sholat. Maka pastikan gipsnya terbuat dari yang suci. Lalu dibasuh di atasnya. Yumsahu 'alaiha, dibasuh di atasnya. Kemudian wayatayammamu, baru kemudian dia bertayamum seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Setelah itu wa yusalli, dan dia salat, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu lagi mengulangnya. In kana wada'aha ala tuhrin, kalau dia meletakkan gips tadi itu dalam kondisi yang suci. Terakhir, wayatayammamu, dan bertayamum, diharuskan untuk bertayamum likulli faridatin, untuk setiap salat yang wajib.
Jadi satu sholat wajib, satu tayang, nggak boleh digabung. Berarti kalau kita tayamum sehari semalam, berarti sholat yang wajibnya 5 kali sehari, maka juga tayamumnya 5 kali sehari. Kapan kita tayamum? Setelah masuknya waktu sholat. Jangan sebelum waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, belum sah. Wajib diulang nanti. Wa yusalli bitayammumin wahidin, dan boleh sholat dengan satu tayamum, masya'a minan nawafil, dengan apapun yang dia kehendaki daripada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah boleh dilakukan dengan satu tayamum. Kayak tadi kan, sholat ba'diyah, mau sambung lagi dengan mungkin sholat hajat, mau sambung lagi dengan sholat taubat, apapun tuh, nah itu boleh. Nggak perlu lagi sholat ba'diyah duhur tayamum, habis itu mau sholat hajat tayamum lagi, sholat taubat tayamum lagi, ada 5 kali sholat 5 kali tayamum, habis debu masjid buat kita sendiri. Enggak, itu hanya bercanda saja, tidak serius. Karena udah mulai ngantuk-ngantuk saya lihat nih. Karena kita ngaji ini jam 10 malam. Kalau terlalu serius kita ngaji pun, ya anak muda semua kan. Anak muda semua diajak serius terus, jam 10 malam cobaannya berat. Ya. Cobaannya berat. Orang tua aja berat, apalagi anak muda kan. Anak muda baru ringan cobaannya kalau ngajak ngopi. Nah, kalau ngajak ngaji berat jam 10. Kalau ngajak ngopi jangankan jam 10, jam 2 pun tak berat. Karena jam 2 malam bagi anak muda ngopi itu sama seperti jam 2 siang. Tapi ngaji jam 2 siang macam ngaji jam 2 malam. Ustaz menyindir, saya nggak nyindir, langsung aja. Baik. Jadi kalau sholat wajib harus 1 kali tayamum untuk setiap kali sholat. Nggak boleh semua sholat wajib dengan 1 tayamum, tapi untuk 1 kali sholat dengan satu tayamum. Jadi 5 kali sholat wajib, 5 kali tayamum. Kalau sholat sunnah silakan, ya kan? Sholat sunnah tidak apa-apa. Ini kita habis sholat isya, tayamum kan? Sholat ba'diyah isya, sholat witir. Kalau Ramadan ada sholat tarawih lagi, ya kan? Nanti sambung tahajud lagi. Ya, boleh tuh dengan 1 tayamum, itu tidak masalah. Nah, yang tak boleh sholat wajib. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Kalau kondisinya dalam perjalanan tadi, kalau sholatnya di jamaah takdim atau jamaah takhir, gimana? Maksudnya? Jadi yang pas misalnya dalam Sama, kalau jamaah takdim, berarti kalau kita anggap nih kita mau jamaah takdim. Berarti jamaah takdim, kalau kita ambil contoh duhur dengan asar, berarti di waktu duhur. Masuknya waktu duhur kita tayamum langsung sholat duhur dan asar sekaligus. Karena itu dianggap satu. Jamaah kan digabung gitu. Nah, namanya juga jamaah itu artinya digabung kan? Berarti tidak dipisah-pisah. Jangan nanti tayamum ke sholat duhur sekali, kemudian sholat asar sekali. Kalau mengambil takhir, berarti tunggu waktu masuknya waktu sholat asar. Begitu aja. Mau niat kita kemana nih? Mau ke takdim apa ke takhir? Kalau ke takdim masuk waktu duhur, baru kita tayamum untuk sholat duhur dan asar. Kalau kita takhir, maka untuk pas saat masuknya waktu sholat asar. Nah, begitu. Ini coba perhatikan sebentar. Saya tadi agak ragu. Saya coba buka kitab lagi. Untuk sholat yang dijamak, tapi ini saya belum ketemu redaksinya. Tetapi di sini ada satu hal dipisahkan, contoh misalkan wa amma khutbatul jum'ah. Adapun khutbah Jumat itu atau 2 khutbah itu kan, fahiya fardu kifayah lakin hakamaha kal aini. Dia adalah fardu kifayah tapi dihukum seperti fardu ain. Wala yajma' bi tayammumin wahid baina khutbatil jum'ah wa salatiha. Tidak boleh digabung khutbah Jumat dengan salat Jumat itu dengan satu tayamum. Itulah mazhab Syafi'i. Tidak boleh digabung. Bal yatayammamu lis salati aidan. Jadi kita harus 2 kali tayamum. Kalau kita tayamum untuk khutbah Jumat, maka ada tayamum lagi untuk salat. Maka juga sama untuk jamaah. Khutbah dengan salat saja enggak digabung, apalagi untuk salat. Berarti kalau tadi di jamaah salatnya, ini saya ralat ya.
Kalau nanti ada penjelasan yang lain akan saya sampaikan. Tapi saya belum dapatkan. Di 2 kitab saya buka, ini yang paling dekat di dalam kitab Kasyfud Duja, wallahu a'lamu bishawab, bahwa apabila kita menjamak salat, maka setiap salat itu satu tayamum. Kembali ke hukum asal, tetap tidak dihukum jamak pada waktu kita tayamum, berbeda dengan jamak wudu. Wudu dijamak karena wudu untuk mengangkat hadas. Jadi untuk tayamum tidak. Jadi ketika kita jamak salat berarti 2 kali tayamum, 1 kali waktu kita salat. 2 salat itu. Wah, sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada nanti saya dapatkan, saya ralat. Ya. Tapi sejauh ini saya tidak menemukan yang paling ini dari 2 kitab ini yang paling dekat itu. Berarti kalau kita salat jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, maka tayamum kita untuk setiap salat wajibnya 1 kali. Jadi kita salat zuhur 2 rakaat nih misalkan jamak qashar. Kita pergi ke Surabaya dari sini. Ya, berhenti kita karena kita nggak bisa ngambil wudu, kita tayamum, kita sholat duhur. Setelah habis sholat duhur kita tayamum lagi untuk sholat asar untuk jamaknya. Jadi tidak boleh langsung kita sholat asar. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Hadanallahu yakum ajma'in. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada satu lagi atau nanti saja ya. Saya akhiri sampai di sini. Siapa baca doa tadi? Silakan Aris.